Pertama, berharap pengembangan porang itu tidak angin-anginan ini Pak Dirjen itu. Iya, tadi pertanyaannya Pak Ijen, Pak Sigit. Ya, yang mana? Pertanyaannya, saya putus-putus terus ini HP. Ya. Ini terutama yang Pak Irawan itu ya berharap banyak pendampingan pengawalan untuk bisa memproduksi chipnya itu, ya dengan kualitas yang baik itu. Ya. Oke. Ya, kemudian ini yang aja, kedua, ya. Tinggalnya di mana itu Pak? Banjarnegara Pak Dirjen, Pak Irawan itu di Banjarnegara itu, petani porang itu di Banjarnegara. Oke, nanti saya kasih nomor HP saya ya, biar komunikasi langsung studi banding aja sekalian ya. Terima kasih Pak Dirjen. Kemudian yang kedua Pak Thomas Hartono, beliau dari Kadin Kamar Dagang dan Industri kawasan Asia Pasifik itu. Yang pertama, beliau menyampaikan hendaknya pengembangan porang itu tidak angin-anginan itu. Ya, ketika ada permintaan tinggi dunia, dikembangkan, didorong, tapi kemudian nanti setelah mungkin ya surplus melebihi dari demand, kemudian Pak Thomas Hartono. Kemudian yang kedua, beliau itu membawai wilayah RRT dan Malaysia, dan tentunya beliau ingin bisa mendukung, membantu ya bagaimana porang itu bisa diekspor ke dua negara tadi. Saya kira itu dari terima kasih. Dua penanya, Pak. Saya jawab Pak ya. Jadi porang itu bukan angin-anginan. Silakan Pak Dirjen. Ya. Porang bukan angin-anginan, karena ini tanaman bukan semusim 3 bulan selesai, tidak. Ya, sekali investasi porang banyak, tahun kedua panen, tetapi habis itu berkelanjutan. Nah, justru yang harus dipikirkan adalah peluang pasar baru 10% ini gimana masuknya. Mari kita bareng-bareng merubah mindset konsumen untuk dalam negeri saja, bahwa makanan olahan berbasis porang lebih bagus, lebih sehat, dan seterusnya. Tadi udah ditayangkan semua pihak itu, saya setuju. Ini market dalam negeri. Kenapa market dalam negeri? Ini komoditas orientasi ekspor, diminati di luar aja minat kok, kenapa di dalam tidak? Kuncinya nggak angin-anginan kan di situ. Bagaimana ini memenuhi permintaan ekspor dan merubah mindset konsumsi dalam negeri yang lebih baik. Kalau ini terjadi, maka market driven. Kalau market driven apa? Ya berapapun yang diproduksi kena pasar itu masuk, ya. Jadi saya banyak menjawab, ini jangan-jangan kayak tanaman dulu itu palem. Jangan-jangan ini kayak janda bolong atau aglonema dan seterusnya. Beda Pak. Ini dikonsumsi dan ini pasar luarnya 90%, gitu ya. Dalam negeri peluangnya masih besar. Nah, kita bareng-bareng lah. Animo masyarakat sudah tinggi ini kita jaga dan kita tunjukkan betul bahwa produk ini lebih baik dibanding yang lain. Dan kelebihannya sudah disajikan semua. Gitu Pak Siken ya. Kami siap nanti share HP untuk pembinaannya. Bahkan saya pengen seluruh lokasi yang belum tersentuh oleh eksportir dan produsen, kita dekatkan dengan pelaku eksportir itu supaya bermitra. Arahnya ke situ Pak, jangan dilepas petani yang masih kecil-kecil 50 hektar, 100 hektar, semuanya bersatu, bermitra, ada yang mengambil untuk pasar ekspor. Ini arahnya ke situ saya, ya. Terima kasih terima Pak. Kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini penjelasannya. Jadi Pak Thomas, jadi ada kesungguhan dari Kementerian Pertanian karena ini memang merupakan program prioritas. Bahkan tadi dari 100.000 hektar, pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan kawasan 1.000 hektar berbasis korporasi teman-teman petani itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya kira masih ada waktu lagi untuk Pak Dirjen 5 menit. Silakan. Yang melalui chat, Mbak Sukma ada nggak? Yang melalui chat, Dimas Bayu belum tertayang Pak, tapi ini sudah ada yang raise hand juga. Ya, silakan kalau yang ada langsung. Bu Weni, Efek Onjak Indonesia. Ya, terima kasih Bu Weni. Silakan, ringkas-ringkas saja Bu Weni ya. Ya, to the point aja ya. Langsung ke Pak Dirjen ya. Ya, terima kasih banyak Pak Sasigen dan MC. Ini saya ingin tanya, karena kan memang
pasarnya itu besar, ya kan? Tetapi kan pada saat ini intinya masyarakat kita ini kan masih belum bisa produksi hingga barang akhir. Jadi kalau misalkan kita mau memperbesar pasarnya itu buat para petani, hasilnya ini supaya bisa digunakan, itu kan masih agak susah. Nah, sedangkan yang saya dengar dari Cina, untuk masalah ekspornya itu karena tahun lalu itu kan, dia itu kan itu loh Pak, apa namanya, penjualannya tuh menurun drastis kan, jadi tuh dia masih ada banyak stok, lalu bahkan mereka juga nanam banyak porang, jadi biasanya porang itu ditanam bulan Januari mereka udah habis, tapi tahun ini sampai Maret mereka masih panen, jadinya agak kesusahan di bidang kayak penjualannya gitu kan, makanya saya jadi khawatir apakah kira-kira marketnya itu bisa mencukupi, terutama untuk para petani yang saat ini sudah menanam, kan perlu disalurkan kan dananya. Nah, sedangkan kalau menunggu seperti yang katanya Pak Dirjen barusan, ke depan akan dikembangkan produk dalam negeri. Nah, tapi itu kan masih butuh waktu yang cukup lama. Jangka pendeknya kira-kira solusinya apa? Begitu. Itu ya, Bu Weni ya? Iya. Pak Dirjen mungkin langsung bisa merekam ya, Bu Weni itu dari CV Konjak Indonesia nih. Silakan Pak Dirjen. Ya, makasih. PT Konjak, grupnya Mas Revi ini. Ini Bu, masalahnya ini sejak pertengahan tahun lalu sampai sekarang, ekspor terbesar itu kan ke Cina. Cina itu minta dokumen risk assessment. Risk assessment kita perlu menyiapkan bahan-bahan analisis itu, dan sudah kita penuhi, kita kasih jawaban ke RRC Cina, ya toh? Nah, setelah itu posisi sekarang saya bersama KBRI ini dengan atas perdagangan. Mari bareng-bareng apa kekurangannya, apa sudah diterima. Kalau sudah diterima pintu masuk lagi, Bu. Bulan April, bulan Mei ini puncak tertinggi ekspor tahun lalu. Tapi sekarang kan kena pintu itu. Jadi ini sifatnya masalah jangka pendek dan solusinya segera diproses pemenuhan dokumen-dokumen risk assessment. Itu aja. Sehingga importer di Cina itu nggak berani ngambil karena harus memenuhi syarat itu. Ibu kan kendala juga nggak berani beli dia. Itu masalahnya. Nah, tapi untuk pasar yang lain, welcome open Bu, kecuali Cina. Silahkan buka. Tadi ada 95 importer suaranya hilang. Saya. Tadi ada 95 importer negara tujuan. Suaranya hilang, Pak. Dihubungi untuk pasar. Ya, itu Pak Sikin ya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Untuk jangka panjang ada 95 hubungi aja karena peluang pasarnya tidak hanya Cina, ini membuka pasar baru. Ya. Kita lagi proses menyelesaikan dengan Cina, dengan teman-teman perdagangan. Ya, terima kasih. Bu ini jelas ya penjelasan Pak Dirjen ya. Jadi pasar dalam negeri aja serapan baru 10%. Ini masih terbuka luas ya pasar domestik. Kemudian ke luar negeri tadi, khusus Cina yang 2019, 2020 memang ada sedikit persoalan yang terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Tapi untuk pasar lainnya itu tidak ada masalah tadi. Ya, Pak Sikin mau menambahkan sedikit. Silakan Pak Ketum, Pak Yoyo. Ya, jadi Bu, yang dari PT Konjak, tambahan dari Pak Dirjen, dari hasil meeting kita sama pihak KBRI, nanti tentang materi solusi akan dibawakan sama di Andak dan Pak Liki ya. Untuk solusinya yang jelas, solusinya nanti setelah acara ini akan ada FGD khusus business matching. Ya, silakan yang Bu Weni kalau mau mengikut business matching ya. FGD yang disponsorin oleh KBRI Beijing, nanti silakan mendaftar di list setelah acara ini berlangsung. Jadi salah satu yang membahas risk assessment yang diutarakan sama Pak Wamen sama Pak Dirjen Swandi. Itu ya, Bu Weni ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Ketum, Pak Yoyok, Bu Weni. Jadi selepas acara webinar ini nanti ada rencana tindak lanjutnya adalah yang terkait dengan fokus group discussion untuk business matching ya. Bu Weni tentunya dengan peserta yang terbatas. Waktu saya kira untuk Pak Dirjen sudah bisa disampaikan secara keseluruhan ya, Mbak Sukma ya. Iya. Ya. Betul. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Suwandi atas paparannya.